Baik, kita mulai perkuliahan kita dengan rekaman. Nah, kita kemarin sudah masuk kepada topik lean manufacturing. Ini kira-kira topiknya. Bisa dilihat ya? Halo? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Artinya lean manufacturing itu ya adalah arti harafiahnya ramping atau langsing ya. Tapi arti sebenarnya adalah kalau disebut lean manufacturing sebenarnya ini not added value. Ini sesuatu bagaimana supaya kegiatan kita itu mempunyai nilai tambah atau added value. Artinya yang not added value itu kalau bisa hilang. Nah, not added value yang tidak punya nilai tambah itu disebut waste. Nah, bab pertama itu adalah sudah diterangkan 2-3 minggu yang lalu. Apa itu waste ya? Masih ingat Muhammad Farid waste itu berapa buah diterangkan kemarin? Ada masih ingat? 2. Ya, berapa macam? Waste-nya berapa banyak? 7, Pak. 7 ya. Dari 7 itu salah satu aja ingat bisa? Transportasi, Pak. Transportation. Ya, ada transportation, ada waiting, ada inventory, ada defect ya. Dan ya, coba ini waste-nya nih. Overproduction berlebih ya. Waiting, misalnya mesin mati atau pemeliharaannya nggak baik di pabrik itu, akibatnya alatnya rusak sehingga proses produksinya terganggu, maka proses produksinya waiting. Nah, nanti soalnya ujiannya begitu ya. Misalnya saya contohkan aja soal ujiannya, kalau saya ujiannya nanti multiple choice begitu kira-kira ya. Misalnya contoh pemborosan jenis waste ya, A, B, C, D ya. Benar itu misalnya peralatan rusak ya, itu waste itu ya. Atau waste itu misalnya antara satu stasiun dengan stasiun yang lain tidak seimbang, akibatnya stasiun satu menunggu, waktu tidak seimbang itu waktunya sehingga dia akan menunggu stasiun yang lain. Artinya diseimbangkan dulu. Nah, mata kuliahnya nanti dibalance namanya. Ada mata kuliahnya sebelum ini dibalance supaya rata sama dulu. Atau misalnya kebutuhan materialnya nggak pas schedule-nya, sehingga data nggak tepat, sehingga ketika mau dirakit semuanya, ada satu part atau 2 part yang tidak datang, waiting juga. Nah, itu menjadi problem yang sangat menyesakkan ya, sehingga tidak terjadi proses nilai tambah di. Itu contoh soalnya. Nanti A, B, C, D, nanti Anda pilih mana yang bisa jadi mungkin ada sana satu yang benar atau 2 yang benar. Jadi hati-hati itu soal ujian ya kira-kira. Untuk seluruh contoh defect ini ada nih contoh ujiannya nanti banyak. Jadi minimal ada 8 soal di sini ada ya. Karena ada 8 tipe pemborosan atau waiting. Bukan pemborosan atau non added value. Waste ya pemborosan atau bahasa lainnya not added value. Suatu tindakan yang tidak pernah memiliki nilai tambah. Kemudian yang nilai tambah itu apa? Yang nilai tambah adalah kegiatannya itu merubah si produk itu, merubah, mentransformasi. Maka itu definisi proses produksi. Kalau Anda lihat definisi saya itu proses transformasi material menjadi ditransformasi, diubah, dibubut, dilas, diketok, di macam-macam, sehingga dia berubah bentuk. Nah, kalau dia menunggu, tidak merubah bentuk, ya. Kalau dia dibawa jalan-jalan, transportasi kata Farid tidak merubah bentuk, ya, tidak merubah bentuk, ya. Dibuat ditransportasi tidak. Dia berada di inventory terus Anda belum bekerja, Anda sibuk-sibuk nyari sesuatu, motion itu tidak akan merubah bentuk benda kerja, itu suatu pemborosan. Atau proses yang terlalu banyak sehingga nggak seperlunya overproduction. Ya, apalagi setelah jadi atau setengah jadi barangnya salah atau defect. Nah, itu rugi semua. Seluruh resources Anda belajar kemarin. Strategic planning ya, resources yang sudah dibuat.
manusia yang sudah dikorbankan, mesin yang sudah habis mesin manusia, terus apa lagi, mesin M3M material, mesin M satu lagi mesin material manusia, orang yang sudah bekerja berkorban. Akibatnya ujung-ujungnya tidak jadi produk. Nah, itu juga defect yang paling 7 ya, yang 8 ini mungkinlah unused talent, ini baru. Oke. Kemudian hari ini saya sudah panjang terangkan, ini silahkan dibaca apa itu waiting, apa itu transportation, contohnya, terus ada inventory, ya. Inventory itu kan kayak kita menginapkan barang di hotel, ya hotelnya harus kita bayar. Kalau inventory-nya nggak ada, ya bagus sebenarnya. Hotelnya lebih kecil. Dia cuma diinapkan, tidak ada nilai tambahnya, tidak berubah. Itu bahaya ya. Tapi di Indonesia kan susah kalau tidak ada inventory. Tiba-tiba jalan macet, Pak. Nanti kami tidak bisa berproduksi. Ya, oke dah dikasih inventory. Nah, kadang-kadang yang kondisi non teknis itu membuat proses inventory. Jadi sebenarnya masalahnya banyak gitu ya, tapi ketika inventory-nya dibesarin sama kita supaya jaga-jaga, Pak. Tapi ketika inventory dikecilin, tubruk kapalnya. Menjadi masalah lain lagi. Nah, barangkali di negara maju yang masalah-masalah jalan yang tidak pernah macet, selalu lancar, dan si vendornya selalu taat terhadap peraturan ini, menyampaikan itu sudah diatasi sama mereka. Oke, ya. Ini yang mengakibatkan ini transportation ya, motion ya, gerak berjalan-jalan dia dan segala macam. Ini supaya motionnya mencari-cari agak susah, maka diterapkan manajemen 5S. Ini terkenal di Jepang ini, atau sudah dilaksanakan di kita ya. Sairi, Saiton, Saiso, Sekutsu, dan lain sebagainya. Ini sudah saya terangkan semuanya, tidak mau saya ulang. Nah, ini yang belum diterangkan tahap 2. Jadi tahap pertama adalah apa itu waste. Kata Farid tadi 7 waste. Tahap kedua adalah coba kalau kita ingin menerapkan lean manufacturing, kan kita bilang lean manufacturing ini kan ampuh agar waste itu dihilangkan gitu atau diperkecil. Nah, apa karakter ya? Apa karakter dari lean manufacturing? Jadi kalau kita ingin menerapkan lean manufacturing, apa karakter? Ya, buku ini diambil dari buku tebal ya tentang, kalau Anda baca di pustaka di mana-mana, di Gramedia, di mana selalu ada buku ini ya tentang Toyota atau lean manufacture, atau bagaimana membuat pabrik yang baik. Macam-macam judul-judulnya di toko buku. Pasti ada toko buku ini. Di pustaka pasti ada nih tentang ini ya, tapi dengan judul yang berbeda. Nah, maka sifatnya itu saya bilang ya saya definisikan ada 8 ya. Flexible resources, cellular layoutnya harus selular, production-nya harus mengalir, production flow, dan sistem produksinya harus ditarik oleh konsumen, bukan dia ditarik ya. Jadi konsumenlah yang membuat dia berproduksi. Terus menerapkan apa yang disebut kartu proses atau disebut Kanban dalam bahasa Jepangnya, Kanban production control. Nah, ada namanya one piece flow, nanti kita bahas juga. Terus nanti total productive maintenance yang saya bilang tadi. Misalnya tadi kan salah satu masalah kita waiting. Waiting itu mengapa? Karena salah satu akibatnya misalnya alat-alatnya itu nggak tersedia dengan baik, rusak. Nah, bagaimana supaya alatnya itu tidak pernah akan rusak? Tidak pada alat, manusianya juga tidak pernah akan sakit. Sehat semua, dan materialnya selalu tersedia. Maka kita harus memiliki sistem. Nah, di situ diperkenalkan namanya total productive maintenance. Ini terkenal juga di pabrik-pabrik, dikenal di TPM, total productive maintenance. Terus ada supplier network. Ya, supplier network ini kita harus membangun kerjasama dengan vendor-vendor yang lain supaya dia bisa mensuplai kita dengan tepat waktu, ya. Tidak ada waiting dan tidak ada tidak ada inventory yang terlalu besar misalnya, ya, supaya kita tidak menanggung inventory yang besar. Nah,
tidak ada overproduction juga. Jadi banyak juga yang ini supply. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperkecil defect ya. Ada metode-metode yang dilakukan. Nah, ini bagian kedua pada hari ini, kita coba cepat saja. Yang pertama adalah flexible resources ya. Flexible resources adalah berkaitan dengan tenaga kerjanya. Ya, resources ini diasumsikan ini orang yang bekerja. Orang bekerja ya. Sebentar ya, orang yang bekerja. Saya kasih pena sebentar. Ya, orang yang bekerja ini. Ini resources ini adalah ininya, operatornya. Jadi operatornya harus fleksibel. Bisa ini, bisa itu, fleksibel. Jadi multifungsi, ya, mampu mengoperasikan pekerjaan yang banyak atau mesin-mesin yang macam-macam, ya. Sehingga kalau dia mampu, dia bisa mengoperasikan jenis mesin bermacam-macam, sehingga dia fleksibel terhadap volume produksi. Maksudnya ini, maksudnya ketika produksinya banyak, operatornya ya udah setiap mesin setiap operator. Tapi ketika produksinya sedikit, hanya permintaan sedikit, nah maka operatornya cukup 1 atau 2 orang saja, gitu. Ya, jadi kebayangannya begini, kira-kira misalnya contohnya di sini ada 7 mesin. Kalau permintaannya tinggi, maka setiap mesin 1 operator. Maka dia 7 operator. Ya. Tapi ketika permintaan akan produk itu misalnya sepi sekali, maka kalau 7 operator, maka 7 itu bekerja mungkin cuma 1 jam, setelah itu 1 jam, kemudian 7 jam yang lain dia akan tidur saja, yang harus kita dibayar. Nah, itu akan mengakibatkan waste yang sangat besar dan merugikan perusahaan. Nah, salah satu contoh yang untuk mengatasi ini, maka kita perlu operator yang bisa mengoperasikan seluruh alat atau 2 atau 3 operator yang menguasai sebagian alat. Nah, contoh ini misalnya, kalau permintaannya sangat sedikit sekali, maka cukup, ini gambar ini nampak ya, cukup 2 operator aja. Gambarnya ya, 2 operator saja. Sebentar, ini selalu warnanya jadi ini ya. Oke, 2 operator ya, operator yang sebelah sini dan operator yang sebelah sini. Ya, 1 operator mengoperasikan 3 mesin dan 2 operator kedua mengoperasikan 4 mesin. Ketika permintaannya sangat sedikit. Mengapa itu terjadi? Karena memang di dunia sekarang ini permintaan itu sangat fluktuatif. Ya, permintaannya. Nah, begini kira-kira. Ketika permintaan sangat kecil, ini permintaannya besar lah, di atas ini kan besar ini, di atas ini besar. Tapi ketika di bawah ini permintaannya, maka kalau dia mengoperasikan seluruh operatornya, maka dia akan membayar terlalu besar. Maka harus fleksibel operator. Nah, itu kira-kira gambaran dari suatu fleksibel. Mengapa? Karena volume produksi ini selalu berubah-ubah. Ada kata kuncinya sini. Ini selalu jelek sekali ya. Saya pakai ini aja lah. Selalu ada fluktuasi permintaan. Itu sesuatu tuntutan. Terus kita harus menghadapi itu. Caranya adalah flexible resource. Cara kedua adalah layout-nya harus berbentuk sel. Ya. Ya, atau berbentuk U. Ya, berbentuk U seperti ini, U atau berbentuk sel saja, sel gitu ya. Jadi mesinnya itu artinya di sekitar itu. Nah, mengapa ini penting? Ini sederhana aja. Karena kalau yang normal itu kan bentuknya ini panjang ini ya, gini, gini. Itu udah bentuk sel itu. Ini bentuknya yang biasa. Ya, layout yang biasa untuk perakitan begitu ya. Nah, ini akibatnya apa? Waste yang mungkin muncul kalau menurut Anda. Nah, tadi ada 7 itu.
Nah, supaya menghemat, saya jawab aja. Waste yang mungkin muncul di sini adalah terlalu banyaknya transportation, jalan-jalan atau motion, bukan transportation, motion salah saya, motion. Ya, jadi motion terlalu besar. Ya, jadi orang ini bergerak dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Kalau dia misalnya 2 orang, dia akan boros dari segi gerakan. Nah, untuk tipe tata letak sel ini, maka space-nya, ya, space di sini, pemakaian ruangannya menjadi sangat kecil sehingga memungkinkan apa namanya kerugian dari segi ini, ya, dari segi motionnya. Ini saya sengaja saya buat, ya. Kalau tadi kan ada waste, ya, motionnya menjadi lebih bagus, ya. Salah satunya itu. Jadi cellular layout ini lebih menurunkan waste dari segi motion. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi untuk menerapkan lean manufacturing kita harus membuat cellular layout. Ya, itu ciri-cirinya, ya. Terus tenaga kerja kita harus kita latih supaya dia bisa menguasai hampir seluruh mesin multifungsi. Nah, ini biasanya terjadi di apa namanya di industri-industri yang maju, biasanya memang begini, tidak ada yang ini satu mesin aja, dia harus menguasai beberapa mesin. Contoh berikutnya, yang berikutnya adalah karakteristiknya adalah production flow. Nah, tentu iya. Kalau kita mau ramping, maka sistem produksi kita harus membentuk flow. Flow itu mengalir. Ya. Mengapa tidak mengalir? Karena misalnya begini, saya pernah mengalami hal yang langsung ketika saya di kuliah di Jerman, di industri, dia masukkan di industri. Dalam suatu pabrik, dia memproduksi 36 jenis motor, ya, tipe motor, 36 motor. Ya, yang proses produksinya berbeda-beda. Nah, akibatnya di dalam pabrik itu aut-autan, karena 36 motor yang diproduksi. Nah, kemudian kita coba untuk membuat dia lebih rapi dengan cara kita ini identifikasi dari 36 motor ini, motor-motor apa saja sih yang apa namanya yang paling banyak diproduksi. Ternyata kesimpulan kita dari 36 itu apa namanya? Kita mendapatkan tiga tipe aja. Tipe A paling banyak diproduksi, ini ya gambar ini. Tipe B nomor 2 diproduksi, dan tipe C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z sampai berapa begitu, itu diproduksinya sangat sedikit. Cuma 1 atau 2 permintaannya per bulan. Nah, ini kita kelompokkan dia. Nah, kemudian tentu yang banyak ini bisa kita buat flow-nya tertentu, buat satu flow tertentu. Yang nomor 2 ini kita buat flow-nya jelas. Yang nomor 3 ini buat lagi satu pulau lagi untuk memproduksi yang tipe 3, yaitu yang kecil-kecil itu. Nah, dengan demikian flow-nya semakin jelas, ya, sehingga tidak terjadi proses yang dari satu mesin terus pindah lagi ke mesin yang jauh letaknya, yang ini, sehingga membuat lebih crowded perusahaannya atau pabriknya. Jadi flow, dia pentingnya flow. Kita harus menjaga supaya alirannya itu. Kalau flow-nya bagus, 7 motion apa yang diperbaiki? Nah, itu. Pertama, transportation. Ya, kalau flow-nya tidak bagus, transportation-nya terlalu banyak nih. Transportation, ya. Motion juga akan menjadi lebih baik. Nah, itu menjadi production flow. Nah, dari yang auto-autan menjadi sesuatu, katakanlah, yang lebih jelas flow-nya. Di sini ada flow. Ini produk A, yang A, di sini B, di sini C misalnya. Flow-nya atau C, ini D, ini E, ini F. Ya, produk F, dia mungkin produksi F atau G dan segala macam. Mungkin dia produksi A sampai G, yang A satu flow, yang B satu flow, yang lain-lainnya satu flow lagi. Kira-kira begitu. Sehingga lebih jelas flow-nya. Oke. Nah,
Apa saja masalah yang terjadi di flow itu? Nah, salah satu masalah yang terjadi di flow yang paling umum, ini sudah saya jelaskan juga di sebelum UAS, yaitu cycle time atau takt time. Ya. Jadi, mengapa dia tidak menjadi flow? Salah satu penyebabnya, oke deh, ya dia sudah jelas alirannya. Sekarang aliran itu bagaimana untuk setiap station? Ya, kan dua hal itu yang berbeda. Nah, misalnya stasiun ini ada 3 proses seperti gambar ini. Yang satu waktunya mungkin sekian ini, yang kedua waktunya lebih lama misalnya. Ya, lebih tinggi waktunya. Kita buat ya, waktunya lebih lama, lebih tinggi. Ya. Ada selisih yang cukup besar misalnya. Nah, apa yang terjadi kalau memang selisih terlalu besar? Maka yang proses 1 sudah siap, proses 2 belum siap. Nah, pertama perlu buffer atau ruang yang disediakan tempat dia menunggu proses yang belum siap. Itu disebut dalam bahasa ininya WIP. WIP mungkin sudah pernah dengar. WIP singkatan dari Work in Process. Banyak sekali word itu benda kerja yang dalam menunggu prosesnya. Ya. Sehingga ruangan pabrik jadi agak membesar. Itu kan juga tidak efisien. Nah, kemudian waktunya juga ini juga alirannya nggak lancar, ya, menunggu, ya. Maka seharusnya adalah kalau kita punya lini perakitan, kita harus cycle time dalam suatu cycle time yang sama. Nah, kemarin sudah diajarkan di sebelum US bagaimana cara-cara teknik membuat cycle time itu sama. Nah, tidak perlu lagi saya jelaskan, yaitu dengan cara dibalance. Ya, jadi membalance itu adalah membuat dia supaya flow-nya bagus, ya, cycle time-nya dibalance, ya. Ini sudah jelas, sudah dikuliahkan di semester di UAS, di UTS sebelum UTS, ya. Nah, kemudian sistem produksinya harus berubah dari sesuatu yang sifatnya adalah push, ya. Push ini adalah apa ya? Dia menyediakan untuk pasar. Nah, dia menyediakan untuk pasar, ya. Tapi pasar enggak dia kenal. Dia push, ya. Dia push ini tolak, ya. Push itu tolak. Sedangkan pull ini bahasa kitanya tarik. Sistem produksi yang ditarik oleh siapa yang menarik? Yang ditarik oleh konsumen. Ya. Ya, produksi atas permintaan konsumen. Nah, konsumen inilah yang menarik konsumsi. Nah, sehingga yang diproduksi itu betul-betul yang sesuai dengan jumlah konsumen. Anda bayangkan kalau Anda memproduksi tidak sesuai dengan permintaan, maka apa yang terjadi waste-nya kemarin? Masih ingat? Kalau saya pilihan transportation, waiting, overproduction, defect, mana yang benar? Overproduction, Pak. Overproduction. Overproduction itu apa akibatnya? Terjadi excess atau apa excess kalau overproduction itu ya kita kalau berlebih ya mungkin kita kasih hotel khusus dia untuk tinggal. Kasih hotel, kasih penerangan ya. Artinya kita kasih ruang storage dia. Kita kasih penanganan dia. Kita kasih sistem IT untuk supaya dia dikenal ketika dia ini. Banyak itu. Ya, sehingga itu salah satu ini. Nah, saya teringat dulu waktu kecil-kecil orang tua saya jual kue, ya. Dia selalu tahu itu. Dia tahu hari ini paling-paling 200 lah kuenya. Karena hari Minggu paling banyak. Sabtu juga sekitar 180. Kalau hari biasa 100 dia buat. Karena pasar meminta segitu, sehingga yang overproduction-nya jadi kurang. Ya, mungkin tertipunya kalau hujan lebat lah. Jadi tidak laku. Ya sedih lah kalau tidak laku. Tapi apa akibatnya kalau kita membuat kue, kita tidak tahu berapa banyak orang butuhkan. Nanti kuenya nggak laku semua kan. Nah, overproduction. Nah, itu sama. Itu kan luar biasa waste-nya. Kita sudah berupaya, tapi ternyata nah ini maka di dalam produksi misalnya Toyota Avanza dulunya itu dia memakai sistem bagaimana kalau kita mesan
pesanan kita itu diambil dari kantor cabang, di kantor cabang terus ke kantor pusat, sehingga kalau orang pesan hari ini datanya di kantor pusat di Jakarta sudah ada data pesanannya. Nah, tentu dia akan membuat sesuai dengan pesanannya. Atau pesanannya sudah ada di apanya di storage-nya, mungkin dia akan membuat sesuai dengan jumlah, ya dia lebihkan sedikit lah. Ada hitung-hitungnya. Jadi saya ingat dulu Toyota itu sempat indennya lama. Di inden ya, inden itu menunggu. Karena sistemnya betul-betul dia terapkan full production system. 100%. Jadi Anda pesan hari ini mungkin akan datang sebulan lagi atau 2 minggu lagi. Karena dia akan membuat sesuai dengan pesanan orang. Nah, itu yang akan menimbulkan efek inden nanti. Tapi secara sistem produksi dia menjadi sangat lean, hemat dia. Jadi lebih ringan dia inventorinya semuanya ya. Oke. Full production system. Jadi ini artinya customer lah ya di sini. Ini kalau saya lihat di sini customer lah yang menarik ya, yang menarik bagaimana suatu pabrik beraktivitas. Nah, itu yang disebut full production system. Sistem lama tidak, sistem lama pabrik itu membuat aja tanpa terlalu memperhatikan customer, bagaimana fluktuasi permintaan di customer. Tapi kan jadi sekarang fluktuasi permintaan ini sesuatu yang bermasalah. Oke, ya kita sudah tadi ya, flexible resources, cellular layout, production flow, and yang keempat adalah full production system. Ya. Kemudian kita memakai di dalam produksi kita sistem Kanban. Jadi kartu. Jadi sistem Kanban ini sebenarnya banyak diterapkan sekarang di hampir seluruh supermarket yang ada. Ya, kalau Anda punya supermarket atau Indomart, Alfamart, supermarket yang lain dia sudah pakai sistem Kanban. Sehingga kalau supermarket pakai sistem Kanban, dia seperti kartu, dia sudah tahu dia tidak terlalu banyak stok. Tapi ketika stoknya akan mau habis, barangnya tuh sudah dipesan lebih dulu, sehingga ketika stoknya habis barangnya datang. Kalau dia banyak stok nanti terlalu besar gudangnya. Ya, yang diingini oleh Alfamart atau Indomart, tokonya kecil, tapi dia bisa menyediakan seluruh barang yang ada, tapi dengan stok-stok jumlah-jumlah yang kecil. Ya, Indominya 2 kardus atau 3 kardus stoknya di sana. Atau gimana? Dia begitu sistemnya atau ininya sekian. Ya, semua barang ada, tapi dengan stok sekecil. Jadi kalau barangnya itu habis, stoknya datang lagi besoknya. Jadi dia sistemnya cepat dia ketahui. Hari ini saya pesan ini, besok datang karena dia sudah mulai menipis nih stok. Itu yang disebut Kanban system. Ya, sistem informasi ya dalam berproduksi. Ya, jadi kapan suatu order itu mau partnya ya dibuat dengan kartu. Kartu itu bahasa Jepangnya Kanban, ya kartu. Jadi kartu informasi, Sehingga produksi itu lebih jelas, transparan, ya. Karena mengapa produksi itu kan terdiri dari macam-macam part yang masuk dan yang keluar dengan cepat. Nah, bagaimana kalau kita melaksanakan Kanban? Apa waste yang kita dapat? Nah, pilihan lagi A, B, C, D, E. Motion, transportation, inventory, defect. Pilih yang mana kalau yang benar itu jawabannya. Ya, bisa kan? Apa? Kalau kita menerapkan Kanban, apa yang waste yang kita bisa ini? Apa itu? Dari 3 itu, dari 4 itu? Waste dalam? Ada yang tahu? Ya, silakan dipilih ya. Saya mau. Nah, ini kartu Kanban-nya kira-kira ya. Kartu yang ada sehingga kartu itu bisa memberikan informasi. Ya, jadi ya bagaimana ya? Contohnya kartu Kanban yang sudah dalam bentuk bentuk IT-nya sudah ada barcode dan segala macam. Apa nama komponennya, berapa jumlahnya di storage ya. Nah, itu. Nah, jadi
yang paling bagus itu dia menyediakan 2 kotak ya. Di sistem itu biasanya Kanban itu ada sistem Kanban system. Jadi dalam satu kotak ini ada katakanlah partnya 40 kita ya, jumlahnya 40, di kotak kedua 40. Nah, mengapa perlu kotak kedua? Kotak kedua ini adalah storage-nya. Nah, yang kotak pertama ini ketika dia diproses memerlukan material di kotak pertama. Ketika kotak pertama habis, tentu kotak kedua lagi yang diambil kan. Nah, ketika titik habisnya kotak pertama dan penggantian menjadi kotak kedua, itu memberi isyarat kepada sistem informasinya, pesan barang lagi. Barang udah habis nih 40 lagi. Nah, besoknya datang 40. Nah, kan kotak yang tinggal 1 ini sekarang udah jadi 2 kotak lagi. Sehingga dia tidak terputus proses alirannya, tetap dia punya masih persediaan, tapi persediaannya dalam bentuk kotak yang kecil, Kanban, sehingga lebih efisien. Nah, itu yang dimaknai oleh supermarket, katakanlah. Satu kotak keduanya ini berapa storage-nya yang paling aman? Ya, yang satu kotak pertama itu storage yang ada di jualan dia, di jualan tempat dia, satu kotak yang ini. Nah, ketika kotak jualan dia habis, masuk dari apa namanya, dari inventory dia yang kecil itu ke ini, sehingga tidak terputus, tapi sudah memberikan isyarat proses informasi untuk proses pemesanan lagi. Atau malah mungkin tidak sehari sebelumnya sudah mulai habis pun sudah mulai dengan tingkat pemesanan itu. Sehingga tidak ada waste yang terjadi. Ya, inventory juga kecil. Nah, jadi oke ya. Jadi proses ini menghemat inventory dari segi menghemat waste dari segi inventory ya, inventory. Itu yang disebut dengan ini. Nah, kemudian TPM. TPM ini adalah konsep total productive maintenance. Ya, bagaimana kita melakukan kalau di pabrik kita seluruh peralatan atau resources kita, kata kuncinya apa? Kata kuncinya dalam bahasa Inggris adalah available. Ketersediaan, tersedia, ready. Kalau dalam bahasa militernya siap Pak, siap Pak, siap. Pokoknya semuanya siap. Tidak ada yang tidak available. Maka waste yang dicacar itu adalah waiting sebenarnya. Ya. Artinya apa? Mesinnya semuanya bagus, listriknya semuanya bagus, orangnya semuanya sehat. Tidak ada orang yang sakit hari itu. Tidak ada mesin yang rusak hari itu. Tidak ada listrik yang mati ketika itu. Ya, maka proses preventive maintenance seluruh mesin itu dijaga dengan baik. Ya, kan pada pabrik itu sebenarnya bagaimana supaya mesinnya itu jalan terus, kan? Available terus, tersedia terus. Jangan sampai tidak tersedia, itu rugi besar itu. Nah, bagaimana sistem maintenance-nya? Nah, ini apa namanya, di berbagai pabrik juga dilakukan banyak hal ya. TPM ini sudah istilah umum ini di pabrik-pabrik ya, total productive maintenance. Mengapa total ya? Semuanya. Ya, tidak hanya mesin yang mau dia ini, orangnya juga harus available, harus siap, harus selalu sedia. Ya. Terus orangnya juga harus punya kewaspadaan ya untuk selalu merawat mesinnya dengan baik. Setelah kerja dia bersihkan ini ya, perawatan, pembersihan, penyetalan dia harus melakukan secara berkala. Sehingga mesinnya itu tidak hanya tersedia dengan baik, tapi mampu ya, mampu menghasilkan produk dengan baik. Jadi yang disasar itu dua ya. Yang disasar itu dua. Pertama dia tersedia dengan baik ini sehingga tidak terjadi waiting. Kan tadi yang pemborosan itu waiting. Terus mesinnya itu harus dirawat dengan baik, dibersihkan, di-setel dengan baik supaya mesinnya itu masih mampu menghasilkan produk berkualitas. Artinya kalau dia dibuat tidak menimbulkan defect atau apa namanya cacat.
Ya kalau mesinnya dibiarin aja, tidak di setel, tidak ada sudah aus dibiarin aja, tentu produk yang dihasilkan juga akan menghasilkan produk cacat atau defek. Nah, jadi TPM ini sebenarnya indikasi kita untuk bagaimana supaya pemborosan dari segi misalnya weighting dan defect itu dapat kita minimalisir. Nah, itu. Selanjutnya adalah supplier network. Supplier network. Jadi TPM. Jadi saya ulang lagi ya, flexible resources. Apalagi cellular layout, production flow. Terus setelah production flow apa tadi? Apa production flow? Full production. Full production system, menerapkan Kanban. Yang kelima adalah melakukan TPM, total productive maintenance, supaya alat-alat ini tersedia semua. Ya, sama dengan diri Anda harus melakukan total productive. Anda harus merawat diri Anda supaya tidak sakit. Kalau Anda sakit, Anda sukses Anda kuliah. Ada kecelakaan, Anda sakit, Anda ini, itu kan unavailable. Itu kan waste itu. Maka makan yang sehat, olahraga yang baik, protein banyak, supaya Anda, itu yang disebut total productive maintenance pada diri seseorang. Sehingga dia ready terus, buat PR kuat terus, tidak ngantuk, tidak apa. Ya. Jadi akibatnya ngerjain ujian benar, bisa benar. Ya tidak cacat ya entah apa yang diisi nggak tahu, di kepalanya sudah pusing saja isinya tidak menentu, ya karena tidak melakukan maintenance, ya kata orang kamu tuh harus di maintenance dengan baik, ya kalau misalnya kalau orang rumah tangga juga harus di maintenance, kalau punya pacar juga harus di maintenance katanya, ya supaya tidak cacat, ya tidak ini. Oke. Kemudian supplier network, ya jaringan pemasok yang menjamin ketersediaan atau ketepatan delivery dari part yang akan dirakit. Jadi kalau ini cerita di pabrik lah ya, mungkin agak jauh dari kita. Anda bayangkan semuanya Astra. Astra itu punya vendor ribuan itu, atau ratusan lah ya. Ya, Astra itu cuma merakit aja nanti ya di sana sebagai ininya mengorganisasi, memanage. Terus yang part lain dibuat oleh Astra, tidak dibuat oleh vendornya, tapi Astra memberikan quality control, memberi cap dia menjadi Toyota spare part, itulah kira-kira Toyota spare part. Toyota spare part ada kontrolnya, ya. Tapi kita harus punya network dengan supplier atau vendor kita, supaya dia tepat waktu datangnya. Jangan sampai terjadi waiting misalnya ya. Jadi salah satu menjaga ininya supplier network itu adalah menurut saya adalah waiting, ya supaya produknya kita tidak waiting. Kalau kita tidak menjaga dengan baik supplier kita, barangkali dia agak nakal sedikit ya. Kalau nakal bisa dikasih hukuman, tapi kalau dia nakalnya ya kita kan rugi duluan. Sehingga kita production kita bisa mengalir, ya. Tidak ada tersendat-sendat, ya. Nah, maka salah satu yang mau dituju adalah waiting, ya. Selain juga inventory juga, supaya kita juga inventory kita terjaga dengan baik, tidak terlalu besar, ya. Nah, yang terakhir adalah cacat, ya. Bagaimana cacat itu bisa dikurangi atau dihilangkan, ya. Nah, jadi cacat itu memang cacat adalah waste yang paling paling menjengkelkan sebenarnya. Anda bisa bayangkan kalau Anda membuat produk, sudah jalan dia, sudah habis, sudah mesinnya sudah bekerja, manusianya sudah bekerja dengan baik, seluruh resources-nya 3M lah ya, mesin, manusia, dan materialnya sudah hancur-hancuran juga ya, sudah berubah-ubah bentuk. Tiba-tiba setelah Anda ukur di ujung dia tidak sesuai dengan spek atau cacat, sehingga tidak bisa diterima produknya.
Nah, itu waste yang paling besar sebenarnya. Rugi Anda ya kalau jadi cacat ini betul-betul merugikan ya. Nah, maka di Jepang, di sistem Jepang itu ada beberapa istilah ya, namanya ada jidoka, otomasi ya, konsep melengkapi mesin sehingga cacat itu bisa diminimalisir ya. Contohnya gambarnya beginilah ya. Jadi artinya apa? Jidoka ini, otomasi ini artinya sebelum cacat itu melebar ke proses berikutnya. Anda bisa bayangkan ya, misalnya kalau ada 10 stasiun kerja. Di stasiun pertama aja sudah tahu kita dia cacat, akan cacat, kan lebih bagus. Jika dibandingkan kalau sudah jalan itu stasiun 10 buah, di akhir kita tahu dia cacat, padahal di stasiun pertama udah cacat. Ngapain harus? Maka di dalam sistem di lean manufacturing itu dibangun suatu, misalnya suatu alat ini ya, alat otomasi dengan pengindai citra ya. Nah, itu pernah saya tugas akhir. Saya pernah di Jepang sebelumnya melihat banyak mahasiswa melakukan itu. Jadi dari stasiun 1 mengalir ke stasiun 2 dipindai dulu gambarnya. Diambil citranya, dianalisis dengan sangat cepat memakai komputer sehingga dia tahu ini oke ya, katakanlah lasnya itu tidak retak bagus atau retak, ada mengandung retak. Misalnya begitu. Dengan citranya, dengan gambarnya, dengan fotonya yang diambil gitu, dengan kayak mesin begini. Nah, kalau dia dengan cepat itu mengatakan lampunya merah, udah, ini nggak bisa lagi nih, udah ulang lagi. Tapi kalau selagi lampunya hijau, ya jalan terus. Artinya apa? Cacat di awal sudah diketahui sehingga tidak rugi kita. Jadi itu prinsip jidoka seperti ini ya. Jadi bagaimana kita menghilangkan cacat adanya jidoka. Ada kalau tidak ada itu, tidak ada sistem itu yang otomatis ya, mungkin saja cacat bisa terjadi. Kemudian jidoka ini digabungkan dengan istilah ini masih istilah bahasa Jepang, andon ya. Andon adalah lampu peraga. Ya tadi ini andonnya ya. Jadi di andonnya ada cacat nih sudah. Di sini ada cacat. Ada andon di sini ya, andon di sini. Atau di sini ya, ada andon. Nah, itu. Ada andon. Ini bahasa Jepang semua. Jidoka otomasi, andon itu lampu lah ya. Andon yang memperlihatkan ini. Jadi kalau di pabrik itu ada berarti ada proses yang gangguan, ada yang menimbulkan sesuatu gangguan stasiun yang tidak abnormal di 5 ini, yang berpotensi menjadi cacat. Sehingga langsung biasanya di pabrik diberhentikan prosesnya dulu, semua berhenti, diperbaiki dulu proses itu. Karena mengapa? Karena dia jadi sumber nanti kecacatan. Jadi sumber kecacatan ya. Oke. Berikutnya ada namanya pokayoke. Nah, ini pokayoke. Pokayoke ini adalah anti cacat, nama bahasa kitanya ya, anti cacat ya, anti salah. Nah, tentu inti salahnya berkaitan dengan desain ini ya. Sebentar, ini nggak bisa di sini ya. Jadi ini sebenarnya pokayoke ini anti salah. Ini berkaitan dengan desain. Bagaimana kita mendesain sesuatu proses atau produk, ya, mendesain ya sesuatu proses produk supaya kita meminimalisir kesalahan. Nah, ini contoh-contoh di kehidupan sehari-hari ya. Misalnya SIM card ini kan sudah ada garisnya sehingga kita dibalik kalau salah terbalik nggak mau terpasang dia. Ya, ada penandanya sehingga dia ini benar ya. Kalau masang lampu ini ya sudah dituntun supaya tidak mungkin salah ya. Atau USB ini contoh-contoh yang membuat Anda mungkin cepat mengetahui definisi ini ya, membuat ini ya, misalnya ini apa namanya slot begitu. Sehingga Anda tidak mungkin. Kalau salah mungkin dia akan terjadi hubungan pendek sehingga merusak alat ya. Tapi dengan ini nggak mungkin salah, dituntut supaya nggak mungkin salah, maka dia akan selalu menjadi benar. Ya macam-macam contoh yang lain ya. Apa namanya? Saya kira di kunci ini juga ya. Terus beberapa alat. Nah ini apa ini? Ya.
Ya, alat sensor, ini sensor yang mengetahui lebih tinggi ya. Tapi apa hubungan dengan salah? Tidak tahu ya. Pokoknya inilah cinta contoh-contoh. Jadi Pokayoke ini desain sebenarnya, mendesain suatu produk supaya orang nggak mungkin salah. Ya. Nggak mungkin, kalau salah orang kan terjadi defect atau cacat itu tadi. Nah, dia menghindari itu dengan desain, itu yang disebut Pokayoke. Sebenarnya banyak lagi contoh-contohnya, tapi seluruh aktivitas ini itu berkaitan dengan, nah yang penting, ini Pokayoke juga tadi kemarin ya, Pokayoke sudah diterangkan juga ya, Pokayoke. Nah, seluruh karakteristik ini berjodoh dia dengan 7 ways ya. Apakah itu waiting, apakah itu transportation, overproduction, kan begitu ya. Overproduction, apalagi inventory ya. Ini transportation, terus apa namanya tadi, motion, apalagi overprocessing, dan defect. Dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ways. Misalnya flexible resource ya. Mengapa flexible resource? Sebentar, misalnya production flow ya, itu berkaitan dengan apa? Waiting. Gitu ya. Full production system berkaitan dengan inventory. Kira begitu ya, inventory. Cellular layout terkait dengan apa nih? Sudah layout celung saya. Apa jodohnya? Motion, Pak. Motion. Nah, kira begitu, motion. Total production system misalnya begitu ya. Total produktif ini terkaitan dengan waiting dan defect misalnya begitu, dan seterusnya ya. Nah, jadi mengapa ada karakteristik begini? Karena dia berkaitan dengan 7 macam waste tadi. Nah, itu dulu barangkali perkuliahan kita. Ini belum selesai perkuliahan kita. Masih banyak ini sebenarnya. Tentang lean manufacturing. Anda bisa, ada yang bertanya di sini? Nah, kita break sedikit. Ada yang bertanya di sini? Nanti bahannya akan saya kasih. Izin Pak. Ya. Berarti untuk karakteristik ini termasuk solusi dari waste, Pak? Betul, ini solusinya. Betul, Anda betul sekali. Penyakitnya waste, sedangkan dia obatnya adalah ini. Jadi kalau kita dokter ya, perusahaan itu adalah orang sakit gitu ya di sini ya. Sakitnya ya inilah obat-obat ya yang harus dilakukan. Ya, kalau Anda sakit flu ya minum paracetamol, berolahraga, atau beristirahat, atau kompres kepala gitu kan obatnya. Nah, ini kalau ini cellular layout, production flow dan lain-lain. Itu semacam obat atau remedinya. Cara pabrik itu harus berubah supaya dia bisa lebih lean. Nah, lean itu bahasa kitanya sehari-hari efisien dan efektif itu. Ya. Kalau hidup Anda mau efisien dan efektif, ya jangan terlalu banyak makan, jangan defeknya tinggi sekali, terus olahragalah. Kamu melakukan maintain supaya jangan sakit, kan tadi sama-sama itu. Ya. Terus non added value-nya jangan terlalu banyak, ya, artinya tidurnya jangan terlalu banyak, lebih banyak berusaha, yang added value-nya. Jangan terlalu banyak waiting aja, menunggu aja ya, menung aja ya. Nah, terus ini, terus beli ini beli itu sehingga banyak tapi tidak dimanfaatkan, inventory kamu terlalu besar. Terus berjanji dengan tidak tepat, akibatnya orang nunggu-nunggu. Ya, kalau nunggunya satu jam tidak apa-apa, kalau nunggunya 2 hari dia harus tinggal di hotel, ya janji nggak tepat ya. Terus sewa transportasi, biaya makan lagi 2 hari, biaya macam-macam biaya 2 hari kok. Nah,
Ya intinya sama lah, kira-kira logikanya begitu. Oke, oke. Kalau tidak ada, saya masuk ke topiknya. Waktunya masih ada ini, masih sempat. Saya sebenarnya ada topik yang kalau dalam ini selalu saya berikan, tetapi karena saya menguliahkan strategic planning Anda, topik ini nggak sebahas ini. Sebenarnya ada 2 topik yang tidak saya bahas, salah satunya topik ini. Maka ini terakhir ya, semampunya saya, sampai jam 11 saja topik ini. Ada lihat topiknya? Halo? Belum? Belum, Pak. Hah? Belum? Oh, oke. Nah ini sudah. Sudah, Pak. Nah, topik terakhir ini berkaitan dengan cost. Cost itu ongkos bahasa Indonesianya. Ongkos. Berarti dengan duit ya. Karena manufaktur itu kan lebih murah, lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Quality, productivity, and cost. Itu aja ujungnya kalau orang ngomong. Ujung-ujungnya barang Anda gimana? Bagaimana kualitasnya? Lebih baik? Nggak lebih baik. Bagaimana proses produksi Anda? Cepat nggak? Artinya produktif atau tidak produktif. Terus gimana dia nanti? Murah nggak? Atau mahal? Cost. Jadi, ujung-ujungnya adalah quality, productivity, and cost. Lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Selalu orang. Salah satunya ada yang lebih baik, itu udah bagus. Nggak usah tiga-tiganya. Nggak susah mencapainya. Kalau Anda sudah mencapai tiga-tiganya, Anda menang semua itu. Nggak mungkin itu. Anda lebih baik, tapi mungkin lebih murah, lebih mahal sedikit dari orang lain. Apa-apa. Atau Anda lebih murah, tapi kualitas Anda lebih kurang baik. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang kita dimensi yang ketiga, bahas tentang cost. Sebenarnya ini panjang, tapi karena waktu tidak ada, saya hanya target saya menghitung ongkos produksi saja, ongkos operasi nanti. Kalau bisa sampai di situ. Yaitu topik saya adalah ongkos. Tujuan topik ini adalah menghitung ongkos. Nah, ya oke lah nantilah. Ya, ini tujuan akhir nih. Mungkin tidak akan sampai ujung-ujungnya begitu. Nah, tapi yang penting Anda ketahui dasar dari hitungan cost itu sebenarnya adalah ini 4M ini. Jadi yang membuat ongkos itu adalah 4M itu sebenarnya, ditambah dengan energi. Ya. Jadi kalau Anda menghitung misalnya berapa ongkos nasi bungkus, ya kan sama aja menghitungnya bagaimana berapa ongkos suatu katup mesin, ya yang Anda buat di Batam. Kan itu pertanyaan di proses produksinya. Tapi pertanyaan umumnya adalah bagaimana menghitung ongkos satu nasi bungkus, sama saja. Maka menghitung nasi bungkus adalah bagaimana kita menghitung seluruh faktor produksinya. Apa itu faktor produksi? 4M-nya. 4M-nya itu berapa biaya materialnya. Ya, materialnya adalah di dalam nasi bungkus adalah nasi dan lauk pauk, ya itu materialnya, dan kuah-kuah, cabai-cabainya, ya dan rempah-rempahnya itu materialnya. Ya, berapa harga itu dibentuk. Kemudian mesinnya kalau dalam nasi bungkus adalah mesin yang sifatnya langsung, yaitu peralatan produksinya, berapa yang sudah dia investasikan untuk membuat biaya masak-masak itu. Yang kedua yang mesin tidak langsung, ya mesin tidak langsung nanti biasanya yaitu pabriknya, yaitu rumah makannya, berapa sewa rumah makannya 1 tahun, ya berapa sewanya, itu mahal juga itu ya. Nah yang ketiga apa? Yang ketiga adalah man-nya. Tentu dia sewa tukang masak, sewa ini, sewa itu, dan segala macam, gaji itu dan segala macam.
Nah, berapa biaya man-nya, operatornya, sampai tukang bungkusnya kan digaji. Nah, kan begitu ya. Kemudian energi, berapa biaya energi listrik atau energi kayu api yang sudah dikeluarkan. Ya. Nah, plus ya kalau ada metode, misalnya kalau dia lisensi, berapa dia bayar lisensinya, ya license. Ya. Karena misalnya Anda membuat KFC, tentu ada semacam lisensi yang harus dibayar untuk KFC tersebut. Atau misalnya buat produk kopi kopi janji jiwa, ya, bayar lisensi janji jiwanya berapa kira-kira. Itu yang disebut dengan metode. Nah, inilah pembentuk ongkos, ya. Sehingga kita ngitungnya berdasarkan ini, logikanya sederhana, ya. Material 4M itu dan energinya, kira-kira gitu. Nah, ini dasar pemikiran, ya. Sehingga kalau misalnya ini dulu Anda dapat PR ini ya, menghitung ongkos ini waktu pertama kemarin saya lupa. Ada yang fotokopi, ada dapat Anda? Halo? Ada, Pak. Sudah ya? Ada ya? Kemarin? Ya, Pak, ada, Pak. Ada. Nah, ya contohnya seperti di sebelum UAS, saya membuat PR yaitu menghitung suatu ongkos biaya fotokopi. Ya, itu kan biaya 4M, ya. Nah, sekarang kalau sistem fotokopi itu sederhana. Sekarang saya ingin masuk kepada sebenarnya tujuannya ini, tapi mungkin barangkali tidak tercapai ya, belum tercapai sampai kuliah kita ini, tapi mungkin sasarannya perantara dulu kita capai. Ya, jadi saya ingin tujuan utamanya saya mau tahu sih kalau saya punya produk ini berapa rupiah per unitnya ini. Nah, harga yang ya berapa ini? Unit cost. Ini namanya valve katup. Ya. Ya. Katup ini dibuat dengan mesin CNC. Nah, CNC lathe. Nah, materialnya segini harganya. Ya, materialnya dari kuningan, kotak segini ya. Kemudian diubah jadi begini. Ya, itu. Untuk itu perlu pahat, ya. Terus diproses dengan mesin CNC. Lama waktunya 8 menit. Ya, 8 menit. Nah, dengan CNC ada ongkos pemrograman, ya, mestinya ada ongkos pemrograman, ada biaya fixture, ya, nah, dan lain-lain. Nanti berapa sih rupiah per unit yang kita buat? Kalau dia dibuat di pabrik, pabrik yang tidak hanya ada mesin CNC, juga ada mesin lain, ada machining center, mesin ini, mesin itu, mesin dan yang lain. Ada juga operator yang membuat mesin lain, membuat produk lain. Ya. Terus yang kerjanya tidak hanya operator, juga ada akuntansi, proses planning, ada orang bekerja di QC-nya. Terus gimana caranya, Pak? Ya, gimana? Untung ini. Ya, kira-kira begitu ekspektasi kita ini. Bagaimana kita? Beda tadi dengan mesin fotokopi, pabriknya kecil. Orangnya kecil sekali. Kalau ini dalam pabrik besar yang punya banyak mesin, salah satu mesinnya itu yang punya banyak tenaga kerja, ya. Ada mulai dari yang mendesain sampai proses planning, sampai yang kontrol kualitas, sampai yang marketing yang bekerja di sana misalnya. Ya kan? Terus pabriknya mungkin besar. Ada bagian-bagian yang lain. Ada bagian kontrol kualitas, ada bagian perkakas. Tidak sama lah ada ceritanya dengan mesin fotokopi yang single purpose ini, ya, yang satu kecil ini. Dia ini besar. Nah, ini kira-kira bayangan saja. Nah, untuk itu ya, saya memperkenalkan hanya pada hari ini kuliah kita sampai dengan ongkos operasi saja.
Jadi ongkos operasi ini apa? Ini yang baru masuk kuliah kita. Ini CNC lathe. Jadi ongkos misalnya si alat tadi dibuat dengan CNC lathe ya, dengan CNC lathe ini. Ya, dengan CNC. Jadi ini valve ini dibuat dengan CNC lathe. Nah, tentu ada mesinnya, tentu ada biaya orang yang di sini ya. Sebentar ya, ada telepon.
Maaf, banyak sekali gangguan, ada 2 gangguan saya. Kita lanjutkan ya. Ini jam berapa ini? Jadi topik kita yang utamanya itu hanya sampai ke ongkos operasi. Apa yang dimaksud dengan ongkos operasi? Nah, ongkos operasi ini adalah nanti satuannya rupiah per satuan waktu. Jadi ini kalau saya lihat ini maaf ini saya rupiah per satuan waktu ya. Jadi rupiah per menit atau rupiah per jam. Jadi nanti dapat ujung-ujungnya mesin ini berapa rupiah per menit ya. Jadi kalau dia dapat misalnya 1.000 rupiah per menit, kalau di mesin ini suatu produk dioperasikan katakanlah 20 menit, maka nanti ongkos operasinya adalah 1.000 kali 20, yaitu 20.000. Nah, itu hasilnya. Itu disebut ongkos operasi. Sama halnya kalau Anda inilah ya, misalnya rental mobil, ya, mobil itu berapa? Rupiah, 400.000 per hari. Atau kalau setengah hari, katakanlah 200.000 per setengah hari. Atau dia per jam disewa, katakanlah di jam disewa, katakanlah 40.000 per jam. Jadi kalau kita sewa 5 jam, 5 kali 40.000. Jadi bagaimana menghitung 40.000 per jam itu? Bagaimana menghitung 40.000 atau 200 atau 400.000 per hari itu? Itu yang kita mau ajarkan pada kesempatan ini. Nah, ini contohnya pada kasus mesin CNC. Ya, ini sudah dikasih contoh. Ini ya tadi dapatnya 4.500 per menit. Kalau 8 menit kan 4.500 kali 8. Jadi ini 36.000 rupiah. Nah, itu. Jadi yang mau dicari itu ini. Ini output akhir yang mau kita cari. Oke ya. Kemudian ini bagaimana mencari ongkos operasi itu? Nah, ini maka ada 3 komponen. Ini saya masih terganggu pikiran saya sama telepon ini tadi ya. Sebenarnya telepon ini nggak boleh dibalas. Jadi untuk mencari ongkos operasi itu, dia akan terdiri dari 3 komponen ini, yaitu ongkos tetap, ini dia, fixed cost, ongkos langsung, direct cost, dan ongkos tidak langsung, indirect cost. Nah, jadi mencari ongkos operasi itu ongkos tetap. Apa yang tetap? Kalau yang tetap itu adalah mengacu kepada mesinnya ini. Berapa sih ongkos mesinnya ini? Nah, itu. Apa yang langsung? Yang langsung adalah mengacu kepada 2 hal, yaitu kepada orang yang bekerja di mesin ini, ya operator, ya ada orang yang mengoperasikan mesin ini, dan energi listrik, ya listrik yang masuk ke mesin ini. Itu ongkos langsungnya. Mengapa definisinya ongkos langsung? Ya itulah yang langsung terlibat. Kalau yang tetap ini yang tetapnya. Jadi kalau pada mobil itu ongkos tetapnya adalah sewa mobil tadi adalah ongkos mobilnya itu betul. Kalau yang langsung itu apa? Yaitu supir dan bahan bakarnya. Ya. Nah, yang ketiga adalah ongkos tidak langsung. Ya, beban jauh dan beban itu yang tidak langsung ini adalah misalnya begini, kan di dalam pabrik Anda tidak mesin ini ya sendiri ya, ada mesin yang lain, ada pabrik, ada bagian yang lain yang memakan ongkos. Itu harus berkontribusi terhadap mesin Anda. Contoh yang lain, misalnya Anda punya perusahaan rental. Tentu Anda harus sewa
ruang khusus. Anda harus gaji satu orang operator untuk ada gaji satu, mungkin satu office boy satu lah. Berarti ada gaji 2 orang. Anda sewa tempat, katakanlah 15 juta atau 20 juta per tahun. Apalagi Anda bayar listrik tempat itu, ya penerangan. Apalagi bayar sampah, bayar tukang pungut, entah apalah. Habis duit Anda kan. Nah, itu adalah ongkos tidak langsung. Nah, itu harus dibebankan terhadap mobil Anda. Kalau mobil Anda 5, maka masing-masing dapat 1/5-nya, kan begitu ya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Nah, kalau mesin ini ada 10 mesin ini yang memproduksi, maka 10 sebagiannya itu mendapat bagian kan? Nah, itulah membentuk ongkos operasi tersebut. Ya. Nah, jadi sekarang kita bahas satu-satunya ya, satu-satu ya. Mudah-mudahan selesai ini cepat ini. Satu-satunya pertama ongkos tetap. Ongkos tetap ini, ongkos tetap. Jadi ongkos dari mesinnya. Apa itu ongkos mesinnya? Tentu ongkos mesinnya adalah harga mesinnya. Umurnya. Berapa tahun ya diperkirakan akan habis umurnya. Terus ada masalah ekonomi teknik, tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga, pajak, dan asuransi. Nah, itulah nilainya. Nah, kalau pada contoh ini, rumusnya ini. Ya, rumusnya ini. Di mana CO-nya adalah harganya. Ya, harganya 300 juta. Ini Y ini 10. Nah, yang Y ini juga Y ini 10 ya, Y ini tahunnya, ini 10. Nah, ini rumusnya ini. Jadi ini kira-kira rumusnya ini jadi harganya itu dibagi 10 1/10-nya ya. Ditambah ongkos bunganya. Ini ongkos bunganya ini. Kira-kira rumusnya adalah ini. Jadi Y tambah 1 ini kan 11, 10 tambah 1 11, 2Y 2 kali 10 20. Nah, jadi ini. Nah, ini dikali semuanya, maka dapat misalnya ya dari ongkos tetapnya 36 juta per tahun. Nah, ini dapat satu ongkos tetap. Ya, hitungnya dalam per tahun kita misalnya, dalam per tahun. Oke ya. Kemudian ongkos langsung, yaitu dari dua tipe ya. Ongkos langsung adalah dari orang dan dari energi listriknya. Ini ya, jadi dari orangnya ini saya masih terpengaruh juga yang telepon ini, jadi pikiran saya nggak boleh ini. Jadi yang directnya dari orang, dari operator ya, dari orangnya, dari operator. Jadi gajinya L ini gaji, misalnya 2 juta gajinya. Berarti kalau setahun kan ada 12 bulan, jadi 12 kali L. Nah, ini dia 12 kali 2 juta ini ya, kali ongkos powernya, ongkos listriknya, kan tadi ongkos listriknya. Nah, ongkos listrik perlu hitung-hitung sedikit lah. Nah, rumusnya seperti ya. Ongkos listrik itu misalnya daya listriknya berapa? 10 kW. Ini dia 10 kW. Kan 10 kW itu tidak terpakai semuanya. Paling-paling mesin itu kan tidak selalu 100% operasinya. Nah, ada efisiensi beban namanya, ada efisiensi aktivitas namanya. Ini. Maka efisiensi beban adalah 60, ini 60 ini, dan efektivitas 40 ini 40. Yang mana tadi? Ini hilang lagi dia. Ini 40 kali 10. Nah, itulah listrik yang terpakai. Supaya menjadi rupiah, maka kita harus melihat harga KWH. Nah, ini harga tarif PLN ini. Sekarang itu 1.300 kilowatt hour. Jadi 1 kilowatt itu dalam 1 jam, ini hours ya, jam itu 1.300. Nah, kalilah nih. Nah, supaya mendapatkannya dalam menit,
supaya dalam menit nanti ya, supaya satuannya dalam menit, maka di jam ini supaya jadi menit dibagi 60, maka ada pembagi 60. Dikali shift kerja namanya J. Ya, anggap aja satu shift kerja, misalnya Anda bekerja satu hari, satu shift, misalnya satu shift ini adalah dalam setahun di total menjadi 110.000 menit per tahun. Nah, dikali ini nih, 110 menit per tahun. Nah, jadi misalnya kalau mesin CNC tadi, ongkos directnya adalah dari tenaga kerjanya 24.000, ya, dari listriknya adalah 52 kali J. Tergantung shiftnya. Kalau 52 satu shift, maka 52 dikali 110.000. Ya, nah, itu nilainya nanti berapa? Ya, jadi itu nilainya nanti berapa rupiah per tahun. Ya, oke. Anda bisa cari langsung ini, ya, bisa saya totalin duitnya. Ya. Kemudian, nah ini yang agak susah saya menerangkan, ongkos indirect. Indirect ya, indirect. Indirect ini tentu mesin Anda itu kan mesin bubut tuh ada di sini ya. Di sini di antara mesin-mesin yang lain. Banyak mesin yang lain di sini. Ini mesin bubut. Ini mesin bubut ya. Mesin bubut itu adalah mesin yang terdapat dari mesin yang lain. Maka ya, di sini ada luas ya. Luas di mesin bubut itu misalnya luasnya AI. AI, misalnya luasnya adalah katakanlah dia memakan tempat 10 meter persegi. Sedangkan AJ ini adalah luas seluruhnya. Luas seluruhnya ini katakanlah ini luas seluruhnya 200. Ya. Maka indirectnya adalah 10 per 200. Nah, per 200. Nah, ini contohnya sudah ada di sini. Ya, sudah ada contoh sini ya. Contohnya ini. Contohnya sudah ada di sini ya. Luas bagian mesin CNC itu 5 meter persegi. Sedangkan luas seluruhnya adalah katakanlah 150 meter persegi. Maka ini 5 per 150 kali beban. Nah, di sini ada beban dekat namanya. Nah, ini susah juga ya. Ini ada beban jauh. Beban dekat, beban jauh. Nah, ini harus panjang waktu menjelaskan ini. Beban dekat itu beban di bagian dia. Misalnya di bagian dia itu memakan ongkos, katakanlah beban di mesin ini kan ada ongkos operasi, biaya ongkosnya ini di tempat mesin ini berada. Katakanlah di tempat mesin itu berada ongkosnya adalah 150 juta per tahun. Ya, tempat bagian mesin itu CI-nya, CF-nya ya, CF di sini. CF. Dan ada beban jauh namanya. Beban jauh itu misalnya beban di kantor pusatnya. Kalau Anda bayangkan beban jauh itu misalnya apa ya? Kalau kita di UNAN itu beban jauhnya direktoratnya. Direktorat itu punya biayanya besar. Sedangkan beban dekatnya di fakultasnya atau di jurusan mesinnya. Kan ada jurusan mesin biaya juga. Nah, beban jauhnya rektoratnya. Tentu rektoratnya itu tidak semuanya kena masih di mesin kan, ada faktor ininya, ada faktor pemberatnya. Katakanlah faktor pemberatnya ya sekian. Ya kalau di universitas mungkin mesin itu nggak banyak dari ya terdistribusi rata lah. Tapi kalau di pabrik misalnya faktor pemberatnya ini beban kantor, beban jauhnya ini misalnya di sini contohnya berapa ya? 0,6. Misalnya beban jauhnya 300 juta. Jadi total beban jauh ini di total 150 tambah berapa ini? Ini kali ini ya. Ini kali ini adalah 180. Berarti total beban namanya nih beban indirect atau bahasa lainnya overhead. Di atas kepala, enggak ada di atas kepala dia. Jadi 300
30 juta per tahun. Tapi mesin itu sendiri menanggung 5/150. Maka bebannya adalah ini 11 juta. Ya. Maka sekarang sudah dapat kita ongkos operasi mesin itu terdiri dari beban fixed cost-nya 63 juta, beban indirect-nya adalah, ini berapa tadi ya? Dikali aja nih, ini belum selesai nih, 52 kali J-nya 110 ini di bawah ini, J ini. Nah, berapalah? Nah, dikali ini sekitar 5 juta, dikali D, berarti sekitar 29 juta. Ini beban direct, dan beban indirect-nya adalah 11 juta. Kira begitu. Nah, maka total semua ongkos operasinya adalah, ya silahkan nanti dihitung. Berapa waktunya masih ada ya. Saya keep dulu, saya hitung aja di sini. Ini saya tambah. Ini belum selesai ini. Maka saya catat aja CF-nya berapa tadi ya? Saya cari aja. Sekarang CF-nya adalah, saya lupa tadi, 63 juta kalau saya. 63 ya, 63 juta rupiah per tahun, kan gitu ya. Direct-nya tadi berapa? Saya coba aja, 24 juta tambah tadi ya, masih ingat di sini 54 berapa? 52 ya, 52J. Nah, 50, banyak sekali telepon hari ini ya. 52J, ini 52 kali 110, J-nya, shift-nya 110 menit setahun. Ini tahun, ini 52, ini ya, rupiah per menit ini namanya nih. Ini 52 ini rupiah per menit ini. Nah, nanti berapa ini totalnya ya? Totalnya sekitar, coba saya cari. Ini saya cari pasnya ya supaya mudahnya. Mudahnya adalah 52 kali 110. Nah, 5 juta. Ya, jadi totalnya tidak salah tambah 24 000 000. Nah, ini nilainya 29 720. Nah, ini direct-nya yaitu rupiah per tahun. Indirect-nya adalah tadi sudah dapat, kita adalah 11 juta kalau nggak salah. Ini dia. Mana tadi? Ini ya. 11 juta, 11 juta. 11 juta. Nah, totalnya sama dengan apa itu? 63 itu. 63 tambah 27,72 tambah 11. Berapa itu? 100. Jadi ongkos dari mesin itu, mesin bobot tadi, CNC lathe itu adalah ini. Rupiah per tahun. Totalnya, maka ongkos operasinya itu adalah ongkos per menit ya, ongkos operasinya ya. Tadi catatannya J ini satu shift ya. Jadi dia tadi nih yang angka 110 ini kan kalau bekerja satu shift ya. Dia kan beda kalau hasilnya kalau bekerjanya lebih dari satu shift. Ini kalau satu bekerja ya, satu shift bekerja ya. Kalau dua shift beda lagi angkanya. Ya, jadi
Ini kita asumsikan ini ongkos operasi itu satu shift ya. Satu shift. Nah, kecilkan sedikit ya, satu shift. Nah, maka harganya adalah ini 110. Nah, ini tol semuanya 720.000 rupiah per tahun dibagi satu shift. Satu shift itu adalah 110 tadi 1000 menit per tahun, ya kan? Nah, jadi dapatnya adalah berapa rupiah per menit itu. Ya, bagi aja. Ya, nilainya berapa. Kalau Anda bisa cepat itu ngalinya. Ini 101.720.000 bagi 110.000. Nah, dapat 924 rupiah per menit. Nah, inilah disebut ongkos operasi. Kalau dia bekerja satu shift, ya. Kalau dua shift beda lagi. Ya, beda lagi kalau dia dua shift. Nah, jadi kalau di mesin bubut itu ada suatu peralatan yang waktu operasinya katakanlah 20 menit, maka nilainya ya tentu 924 rupiah per menit kali dengan 20 menit. Nah, jadi berapa? Misalnya katakanlah ini ya berapa nilainya? Inilah ongkos di produk tersebut di mesin bubut tersebut. Ya. Oke, itu saja kuliah dari saya. Ada pertanyaan? Halo? Ya? Ada yang masih ragu? Atau diulangi? Cukup ya? Bisa dilihat record-nya nanti ya. Saya pelajari record-nya. Ya, satu shift aja dah dulu. Kalau dua shift nanti ceritanya agak beda. Ya. Jadi kalau ini satu shift kerja. Kira itu aja. Jadi gini, ujian kita adalah saya